Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan hasil analisis jurnal yang telah kami diskusikan. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri, Sagi Agustino. Saya Muhammad Alif Farodosi. Saya Supriana. Saya Rita Somia. Saya Aryani Prasetyaningrum. Saya Chandra Agustin Rahima. Saya Alin Rasida Pramesti. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Analisis jurnal dengan judul Pembelajaran Berbasis Budi Pekerti Luhur pada Ornamen Keraton Yogyakarta. Sebuah analisis visual warisan budaya Jawa. Untuk analisis yang pertama adalah identitas jurnal, berupa nama jurnal, cakrawala pendidikan jurnal ilmiah pendidikan, volume jurnal 43, nomor jurnal 1, halaman jurnal 74 sampai 87, tahun terbit jurnal tahun 2024, judul jurnal Pembelajaran Berbasis Budi Pekerti Luhur pada Ornamen Keraton Yogyakarta, sebuah analisis visual warisan budaya Jawa. Untuk nama penulis Dwi Retno Sri Ambarwati, Cecep Rohandi Rohidi, Syakir, Muhammad Ibnu Syarif, dan Hajar Parmadi. Berikutnya abstrak jurnal yang berupa jumlah paragraf, 1 paragraf, halaman, seperempat halaman, ukuran spasi 1.0, urian abstrak. Abstrak disajikan dalam format bahasa Inggris. Di dalam abstrak, penulis menjelaskan bahwa tulisan ini bertujuan untuk menganalisis apa saja pembelajaran berbasis akhlak mulia yang terkandung dalam ornamen-ornamen di Keraton Yogyakarta dan apa saja yang mempengaruhinya. Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seni figuratif, dekoratif, dan ornamen dalam budaya Jawa tidak hanya menawarkan secara visual tetapi juga menyampaikan makna agama, budaya, dan moral yang mendalam menjadikannya bagian penting dari warisan budaya Jawa. Keyword jurnal, karakter luhur, budaya Jawa, ornamen, dan Keraton Yogyakarta. Berikutnya analisis pendahuluan jurnal. Dalam pendahuluan jurnal, penulis menulis hubungan sebab akibat antara Tuhan dan alam dalam budaya Jawa yang menjadi prinsip hidup, yaitu alam sebagai objek dan subjek. Ajaran hidup tentang alam dalam bahasa Jawa biasa disebut piwulang, lan piweling atau pelajaran dan peringatan. Ajaran dikemas dengan bahasa visual melalui personifikasi alam ke dalam bentuk-bentuk dasar dan motif hias. Pesan ini divisualisasikan dalam pesan narasi visual sebagai karya seni hias dan lebih jauh lagi. Ornamen ini didasarkan pada cita rasa kenoteks yang puitis. Penulis mencontohkan simbol koronogram dwinaga rasa tunggal, yang berarti dua naga dalam satu rasa. Kata dwi dalam bentuknya memiliki nilai 2, naga memiliki nilai 8, rasa memiliki nilai 6, dan tunggal memiliki nilai 1. Ornamen visual ini memiliki pesan moral yang berawal dari pemahaman sejarah atau waktu, sehingga sejarah sebagai refleksi kritis atas kebenaran keraton atau sebagai pusat perjuangan yang dijunjung tinggi dengan panji-panji kemerdekaan anti penjajahan. Pertemuan dua ekor naga diwakili dengan ekor yang menyatu. Naga kiri dengan mata terbuka menandakan kegembiraan, dan naga kanan yang menutup mata menikmati kebingungan. Pesan moral yang disampaikan adalah persatuan hati dan pikiran untuk mewujudkan cita-cita kemenangan. Naga dalam budaya Tionghoa berarti penjaga dunia bersama dengan dua naga yang membutuhkan istana yang seimbang. Untuk yang selanjutnya adalah analisis tujuan penelitian jurnal. Tujuan penelitian jurnal ini adalah untuk menganalisis pembelajaran berbasis budi pekerti luhur pada ornamen Keraton Yogyakarta. Tujuan penelitian ini mencakup beberapa aspek yang penting. Yang pertama adalah menganalisis makna budaya. Maksudnya, penelitian ini menggali dan memahami makna budaya yang terkandung dalam ornamen-ornamen di Keraton Yogyakarta. Yang kedua adalah mengidentifikasi nilai agama. Penelitian ini juga mencakup identifikasi dan analisis terhadap nilai-nilai agama yang tercermin dalam ornamen-ornamen tersebut. Hal ini penting untuk memahami bagaimana agama mempengaruhi pembentukan seni dan budaya Jawa. Yang ketiga adalah menyampaikan pesan moral. Penelitian ini ditujukan untuk menyampaikan pesan moral yang terkandung dalam ornamen-ornamen Keraton Yogyakarta. Yang keempat, menjelaskan pengaruh akulturasi budaya. Penelitian ini juga mencakup penjelasan bagaimana akulturasi budaya dalam masyarakat Jawa mempengaruhi narasi visual ornamen dan pembelajaran berbasis budi pekerti luhur. Hal ini
penting untuk memahami kompleksitas hubungan antara budaya, agama, seni dalam konteks Jawa. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal tersebut adalah penelitian deskriptif dengan fokus pada seni ornamen dan makna karya seni ornamen. Berikut adalah analisis mendalam mengenai metode penelitian yang digunakan. Pertama yaitu objek penelitian. Metode penelitian ini memfokuskan pada seni ornamen yang merupakan objek material penelitian. Peneliti memilih jenis motif dan peran motif pada suatu benda sebagai objek material untuk dianalisis. Yang kedua adalah analisis makna. Untuk membahas makna, penelitian ini melakukan penafsiran terhadap bentuk, motif, dan figur ornamen secara keseluruhan dengan menggunakan pendekatan semiotika. Peneliti memilih semiotika dari Sanders Peirce yang memandang objek dari sudut icon, indeks, dan simbol. Selanjutnya yang ketiga adalah tahap analisis. Penafsiran secara material dilakukan secara urutan, dimulai dengan menjelaskan icon dari suatu objek formal, kemudian indeksnya, dan terakhir baru ditafsirkan simbol-simbolnya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna yang lebih dalam dari ornamen-ornamen yang diteliti. Yang keempat adalah sumber data. Data material diambil secara langsung melalui observasi langsung terhadap jenis motif dan peran motif pada benda-benda yang menjadi objek penelitian. Selain itu, peneliti juga menggunakan studi pustaka dan wawancara untuk mendukung analisisnya. Yang terakhir adalah tujuan analisis. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan makna budaya, agama, dan moral yang terkandung dalam ornamen-ornamen Keraton Yogyakarta. Dengan pendekatan semiotika, penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana ornamen-ornamen tersebut menjadi sarana untuk menyampaikan pesan-pesan moral dan nilai-nilai budaya. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan dalam artikel jurnal tersebut mengungkapkan beberapa temuan dan analisis yang penting terkait pembelajaran berbasis budi pekerti luhur pada ornamen Keraton Yogyakarta. Yang pertama, makna budaya dan agama. Penelitian ini menemukan bahwa seni figuratif dan dekoratif ornamen dalam budaya Jawa tidak hanya memiliki nilai estetika visual yang menawan, tetapi juga menyampaikan makna budaya, agama, dan moral yang mendalam. Ornamen-ornamen di Keraton Yogyakarta menjadi sarana untuk memperkuat menyebarkan nilai-nilai budaya dan agama yang kaya dalam masyarakat. Yang kedua, pesan moral dan pembelajaran. Ornamen-ornamen tersebut juga mengandung pesan moral penting dalam pembelajaran budi pekerti luhur. Melalui analisis ornamen, penelitian ini berhasil mengidentifikasi, mengkomunikasikan pesan-pesan moral yang terkandung dalam seni ornamen tersebut. Ornamen tidak hanya sebagai bentuk visual, tapi juga sebagai sarana pembelajaran nilai-nilai moral dan etika. Pengaruh akulturasi budaya. Hasil penelitian ini menyoroti pengaruh akulturasi budaya dalam masyarakat Jawa terhadap narasi visual ornamen dan pembelajaran budi pekerti luhur. Makna ornamen-ornamen serta memberikan konteks yang lebih luas memahami warisan budaya. Yang keempat, relevansi dengan pendidikan karakter. Pembelajaran budi pekerti luhur melalui ornamen-ornamen dapat menjadi salah satu metode efektif untuk memperkuat nilai-nilai moral, etika dalam pendidikan. Dengan demikian, hasil penelitian dan pembahasan dalam jurnal tersebut memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana seni ornamen di Keraton Yogyakarta tidak hanya sebagai bentuk seni visual, tapi juga sebagai medium yang kaya akan makna, agama, dan moral. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini memberikan kontribusi berharga dalam memperkaya pemahaman kita tentang hubungan antara seni, budaya, agama, pendidikan, karakter dalam konteks masyarakat Jawa. Kesimpulan dari jurnal yang kita analisis yaitu gambaran yang komprehensif tentang pentingnya seni ornamen dalam konteks budaya Jawa serta relevansinya dengan pembelajaran budi pekerti luhur dan pendidikan karakter. Kesimpulan tersebut menggarisbawahi nilai-nilai etika, moral, dan agama yang terkandung dalam ornamen Keraton Yogyakarta serta menawarkan pandangan yang mendalam tentang warisan budaya Jawa yang bernilai tinggi. Kelebihan dan kekurangan jurnal. Kelebihan yang pertama, pendekatan metode yang komprehensif. Jurnal ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan semiotika untuk menganalisis ornamen Keraton Yogyakarta. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang makna budaya, agama, dan moral yang terkandung dalam ornamen tersebut. Kelebihan yang kedua, relevansi dengan pendidikan karakter. Temuan penelitian ini memiliki relevansi yang tinggi dengan pendidikan karakter, di mana pembelajaran budi pekerti luhur melalui ornamen-ornamen dapat menjadi metode efektif untuk memperkuat nilai-nilai moral dan etika dalam pendidikan.
Kelebihan yang ketiga, kontribusi terhadap warisan budaya. Jurnal ini memberikan kontribusi yang berharga dalam memahami dan menginterpretasikan seni ornamen dalam konteks budaya Jawa. Analisis yang dilakukan membantu dalam memperkaya pemahaman tentang hubungan antara seni, budaya, agama, dan pendidikan karakter. Kekurangan yang pertama yaitu keterbatasan umum. Jurnal ini mungkin memiliki keterbatasan dalam generalisasi temuan karena fokus pada ornamen Keraton Yogyakarta saja. Lebih banyak studi kasus atau perbandingan dengan ornamen dari tempat lain dapat memberikan pemahaman yang jauh lebih komprehensif. Kekurangan yang kedua, keterbatasan data. Meskipun jurnal ini menggunakan metode observasi lapangan, wawancara, dan studi pustaka, terdapat potensi keterbatasan data karena keterbatasan akses atau sumber daya yang mungkin membatasi kedalaman analisis. Kekurangan yang ketiga, keterbatasan kesimpulan. Beberapa pembaca mungkin menginginkan lebih banyak kesimpulan praktis atau rekomendasi yang dapat diimplementasikan dalam konteks pendidikan atau pelestarian wawasan budaya. Jurnal ini dapat diperkaya dengan lebih banyak implikasi praktis dari temuan penelitian. Jadi, meskipun jurnal ini memiliki kelebihan dalam pendekatan metodologi yang komprehensif dan relevansi dengan pendidikan karakter, tetapi beberapa kekurangan yang dapat diperbaiki untuk meningkatkan kedalaman dan aplikabilitas temuan penelitian.